Malaysia diwakili oleh Bapak Ahmad Baihaqi, Kedutaan Besar KL. Yang kami hormati Bapak Brigadir Jenderal Polisi Taufik Ismail, atas riset KBRI KL. Yang kami hormati Bapak Kombes Pol Julia Rahman Eka Putra Pasaribu, Esos SIK MSI, atas Polisi Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur. Yang kami hormati Bapak Heri Ayusman, atas tenaga kerja KBRI KL. Yang kami hormati Prof. Emeritus Dato' Dr. Muhammad Nuh Daliman, Board of Director UMAM, Universiti Muhammadiyah Malaysia. Yang kami hormati Datuk Haji Ahmad Azam bin Abdurrahman, Presiden WADA. Yang kami hormati Dr. Abdullah Sudin Abdurrahman, Presiden Pertumbuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia. Yang kami hormati Hajah Badlisah Sam bin Baharin, Presiden Pertumbuhan Ikram Malaysia. Yang kami hormati Datuk Haji Ismail Ahmad, Presiden Persatuan Cendekiawan Minang Malaysia. Yang kami hormati Encik Ahmad Fahmi Samsudin, Presiden ABIM. Yang kami hormati Encik Ahmad Farhan Rosli MCL, Setiausaha Agung MBM. Yang kami hormati Ustadz Hamid bin Jusoh. Yang kami hormati Associate Profesor Dr. Iqbal bin Abdul Wahab. Yang kami hormati Ustadz Associate Profesor Dr. Soni Zulhoja. Yang kami hormati Associate Profesor Dr. Muhammad Aunur Rahim Mas'ad Saleh. Yang kami hormati Haji Azam. Yang kami hormati Haji Rahim, serta keluarga besar Suro Darul Falah dan keluarga besar Masjid Rohimah. Tak lupa juga Kejiranan Taman Berjaya. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amaba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majelis iftar jama'i keluarga besar Muhammadiyah Malaysia. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita semua, menerangkan kita semua, menuntun kita semua kepada jalan Islam yang kita nikmati pada hari ini. Izinkan saya Raditya Burhani Asidki, as Master of Ceremony pada event sore hari ini. Saya akan bacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan oleh Master of Ceremony, yang kedua pembacaan doa, kemudian sambutan-sambutan, yang ketiga refleksi Ramadan, yang keempat sesi foto dan doa berbuka puasa, yang kelima iftar, yang keenam sholat maghrib berjamaah, yang ketujuh jamuan berbuka, yang kedelapan sholat isya dan tarawih berjamaah, kemudian yang terakhir selesai. Memasuki acara yang pertama, yaitu mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan doa oleh Dr. Nurizal Ismail. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, sebelum kita mulai acara yang lainnya, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Rabbana afrik alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna al qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Dr. Nurizal. Kemudian memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan pertama yaitu oleh Ketua PCIM Malaysia kepada Haji Fauzi Fathur. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati tentunya yang amat berhormat Datuk Sri Amiruddin bin Sa'ari selaku Menteri Besar Selangor. Menteri Besar Selangor itu, Menteri Besar itu seperti Pak Gubernur, Pak, kalau di Indonesia. Dan sekarang tidak bisa hadir, diwakili oleh Tuan Rahim bin Kasdi. Alhamdulillah masih mengutus wakilnya ke sini. Kemudian yang saya hormati juga yaitu Yang Mulia Raden Datuk Muhammad Imam Haskara Kusumah. Itu selaku Duta Besar Indonesia dan sekarang kebetulan juga ada halangan. Agendanya berbarengan dengan agenda lain yang nanti akan diwakili oleh Pak Taufik insya Allah nanti. Kemudian Bapak Brigadir Jenderal Polisi Taufik Ismail selaku Atase Riset Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur. Kemudian yang lain tidak ada datang Pak ya? Enggak, belum datang ya, belum datang insya Allah. Kalau saya sebut. Kemudian yang saya hormati juga Profesor Datuk Dr. Muhammad Nuh Dalimin. Ini kawan baik saya, sama-sama di UMAM, sama-sama Muhammadiyah. Alhamdulillah jauh-jauh dari Kajang bisa hadir ke sini. Kajang ya, tidak jauh ya. Selamat datang Pak di sini. Kemudian yang lain insya Allah kami copy paste saja pada pimpinan saja, pada penata acara tadi ya, satu persatu ya. Dan di sini ada perwakilan dari mana ini? Dari Haluan, Pak Kamarudin, kemudian dari Ikram, ya, Pak Anwar ya. Kemudian ada dari ABIM belum juga datang, dari Wadah juga kita undang juga belum datang. Kemudian ada dari Diaspora Indonesia, Pak Jafar ya? Pak Jafar, Alhamdulillah. Ini orang kuat nanti insya Allah di PCIM. Saya harapkan masuk ke PCIM termasuk orang kuat nanti. Ya, selamat datang ya. Kemudian ada tamu istimewa dari PP yaitu pengembangan ranting cabang masjid.
Iya, dan masjid ya, dan masjid ya. Ini Bapak Muhammad Kamarudin. Jamaluddin Ahmad, ya Allah ya. Alhamdulillah bisa selamat dari sini karena rencananya itu 4 hari kemarin ya. 4 hari kemarin itu datang sudah menelpon menghubungi kami di PCIM itu dari mana Jeddah ke sini ya. Tapi ternyata ada imbas perang jadi alhamdulillah bisa hadir pada hari ini juga ya. Ada hikmahnya juga bisa hadir pada petang hari ini. Kemudian penasihat kami Pak Sony, kemudian dari seluruh pimpinan maupun anggota Persatuan Cabang Istimewa Muhammadiyah Kuala Lumpur maupun dari PCIA-nya, PCIA itu yang ibu-ibu, Pak, yang ibu-ibunya, Aisyahnya, dari cabang maupun ranting, dan seluruh hadirin sekalian. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnianya kita bisa hadir di sini untuk mengikuti iftar yang diadakan oleh PCIM dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Kemudian salam serta sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti akan mendapat syafaatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ini adalah suatu penghormatan bagi kami. Dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian, acara kami bisa menjadi berseri. Bayangkan kalau tidak ada Ibu Bapak, apa yang kami lakukan di sini. Kita hanya menyediakan makanan tapi tidak ada yang menyantap nanti ya. Jadi kehadiran Bapak serta Ibu sekalian di sini ini adalah suatu penghormatan yang besar bagi saya ya. Nah, kemudian sebetulnya yang patut yang patut bicara tentang PCIM itu sebetulnya Pak Sony ini. Ya, tapi nanti insya Allah ya juga mewakili PCIM juga. Karena beliau adalah orang yang pertama berdirinya PCIM ini sudah sudah membersamai kami di PCIM sampai sekarang mengawal kami ya. Beliau adalah sekarang sebagai penasihat. Walaupun toh sebagai penasihat kami sebagai eksekutif daripada PCIM selalu minta rujukan daripada tim penasihat terutama Pak Sony ya. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa kami bekerja ini berkumpulan ya. Kami bekerja berpasukan. Ya. Memang saya akui saya sendiri kurang berkemampuan dalam hal ini, tapi insya Allah di sekeliling kami, insya Allah berdiri orang-orang hebat. Jadi saya yakin PCIM dengan bantuan daripada pimpinan dan orang-orang yang terpercaya, insya Allah PCIM bisa terus maju ke hadapan, insya Allah. Amin. Kemudian tujuan kami berbuka puasa ini bukan hanya sekedar untuk menghilangkan haus dan tenaga ya, karena seharian kita ini berpuasa bukan, tapi tujuan kami adalah untuk bersilaturahim, mengeratkan silaturahim, mempererat persahabatan. Karena kata orang ya, kita dimulai dengan perkenalan dulu, dengan silaturahim dulu. Kemudian kita akan mempererat hubungan dan akan menjalin suatu suatu tujuan bersama untuk untuk mensukseskan apa yang kita mau dengan persahabatan itu, insya Allah. Jadi tujuan kami di sini adalah iftar ini juga untuk itu, ya itu. Kemudian Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kami di PCIM ini ya, katanya Pak Sony, kami ini tidak tidak jago kampung lagi. Kami di PCIM ini siap untuk terjun ke lapangan ya, untuk membangun ummah. Karena saya tahu persoalan ummah ini adalah terlalu kompleks, terlalu besar. Tidak cukup diatasi untuk satu organisasi saja. Tidak cukup diatasi suatu suatu golongan tertentu saja.
kita harus sama-sama untuk bergandeng bahu untuk bekerja sama untuk membangun ummah itu. Jadi kami membuka pintu yang selebar-lebarnya ya. Jadi kita mengundang daripada ABIM, daripada Ikram dan apa itu organisasi sosial di sini ini tujuannya adalah kita bekerja sama, bukan hanya untuk apa itu, bukan hanya untuk seremonial saja, tapi saya harap ada apa itu, ada eksekusi akhir nanti untuk pekerja yang lebih apa itu, yang lebih bermakna untuk kemajuan ummah kita bersama, insya Allah. Kemudian untuk KBRI, Pak, insya Allah kami bergandengan tangan dengan apa itu, dengan paguyuban-paguyuban yang ada di sini, insya Allah kami akan mendukung apa saja yang menjadi tujuan daripada KBRI. Saya harap hubungan antara Malaysia dan Indonesia semakin akrab ya. Dengan demikian maka apa itu kesejahteraan daripada orang-orang Indonesia di sini akan terjamin insya Allah. Dan perlindungan orang-orang Indonesia, WNI yang ada di sini insya Allah akan terlindungi insya Allah. Mungkin itu. Kemudian yang terakhir ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia, kepada donatur, ya, kemudian kepada ibu-ibu yang potlak membawa nyamilan di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan amal jariah daripada Bapak Ibu sekalian dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzi untuk sambutannya. Sambutan yang kedua oleh penasihat PCIM Malaysia kepada Associate Profesor Dr. Sony Zulhuda, dipersilahkan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Tuan Rahim, rasanya kali kedua kita berjumpa, pertama di acara kurban dulu. Betul ya Tuan Rahim? Alhamdulillah, terima kasih Tuan Rahim sudah datang. Mudah-mudahan satu masa nanti kami boleh menjemput terus yang amat berhormat Menteri Besar Selangor. Mudah-mudahan satu masa nanti. Yang saya hormati Datuk Noh yang tepat di depan saya ini. Masya Allah Datuk. Beliau inilah yang menjadi saat ini beliau adalah ahli Board of Directors untuk Universiti Muhammadiyah Malaysia yang ada di Perlis. Dan beliaulah sebenarnya yang membuka pintu bagi Muhammadiyah untuk bekerja sama. Silakan teman-teman dari ABIM, silakan. ABIM harusnya depan ini. ABIM nggak biasa di belakang. Tuan Imran. Encik Imran, Ali Imran, ya Ali Imran. Setiausaha Agung. Baik. Jadi yang hadir ini subhanallah merupakan gabungan ya dari sinergi umat ya. Ada Datuk Noh yang telah membukakan bagi Muhammadiyah untuk masuk ke dalam dunia pendidikan tinggi di Malaysia. Beliau beserta pimpinan kami bersama-sama lobby ke Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia sejak 2016 ya itu 2016 2017 sehingga akhirnya berhasil kami membangun Universitas Muhammadiyah pertama di luar Indonesia. Ya, jadi antara 165 university ada satu yang ada di luar Indonesia yaitu UMAM. Alhamdulillah. Jadi Datuk ini alhamdulillah pertama kali juga saya bawa ke sini biar Datuk melihat rumah baru ini ya. Yang hadir di sini tadi sudah disebut Bapak Dr. Andes Jamaluddin dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengetuai Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Lalu Pak Taufik mewakili KBRI, Kedutaan Besar. Mungkin yang lain nanti akan bergabung. Sebelah saya harus saya sebutkan ini, Dr. Zulfakar Ramli. Bukan hanya beliau mantan exco di Ikram ya, juga beliau ini juga jiran. Jadi teman-teman PCM mohon diundang selalu. Karena saya pernah ketemu di kampus, beliau juga kolega saya di Fakulti Undang-Undang di UIA. Beliau tanya saya, kenapa rumah Hamka selalu sunyi katanya. Oh betul ya Ustaz, mungkin Ustaz lalu jalan itu masa tengah sunyi gitu.
Sebab kalau tengah rame juga seperti hari ini, alhamdulillah. Jadi saya nak bawa juga, nak pastikan beliau terlibat dan turut hadir sama. Dan para hadirin semua dari lembaga-lembaga dan juga organisasi yang hadir. Saya hanya ingin menekankan satu hal dalam kesempatan yang sangat penting di sini. Ya semakin banyak. Bapak Atpol silakan. Atas polisi dari kedutaan, Bapak Komisaris Besar Juliarman. Silakan Pak, sudah disiapkan. Alhamdulillah. Pak Atpol ini utusan kepolisian dari Indonesia yang ada di Malaysia. Atas polisi. Terima kasih, silakan. Jadi buat teman-teman semua pimpinan dan juga para rekan hadir, silakan Pak Atpol. Jadi kita melihat Muhammadiyah hari ini tidak sama dengan Muhammadiyah yang kita tubuhkan pada 2007 dulu. Saya dengan teman-teman membangun community Muhammadiyah tahun 2007 di Malaysia untuk pertama kali, yang namanya PCIM. Namun saat itu masih dikira sebagai community yang ada di bawah kedutaan, yaitu community yang isinya hanya masyarakat Indonesia saja dan untuk urusan-urusan kebajikan warga Indonesia yang ada di Malaysia. Itu dulu. Nah, keadaan sekarang sudah berubah. Inilah yang dikatakan oleh Pak Ketua, kita tidak lagi jago kampung. PCIM hari ini adalah sebuah organisasi yang diakui keberadaannya secara legal formal di Malaysia setelah didaftarkan di bawah Register of Societies, ya, ROS. Jadi PCIM sudah terdaftar sejak tahun lalu di bawah ROS Malaysia atau Undang-Undang Keormasan. Dan menjadi komuniti Muhammadiyah luar negeri yang kelima. Ya, setelah Amerika, Jepang, Jerman, Thailand, dan juga mana? Australia juga, yang secara resmi ditubuhkan di negara bersangkutan. Inilah sebenarnya keinginan pimpinan di Muhammadiyah itu, agar diaspora Muhammadiyah yang di luar negeri itu tidak hanya menjadi utusan atau kepanjangan tangan Muhammadiyah di Indonesia, tapi juga menyatu dengan masyarakat di mana dia berdiri. Nah, ini cita-cita besar ini alhamdulillah di zaman Pak Fauzi sudah terlaksana. Jadi Bapak Ibu terutama Tuan Rahim dan teman-teman dari Malaysia, jadi jangan lagi dilihat PCIM hanya community orang asing. Tidak. Nah, mungkin dulu seperti itu. Wah, community orang Indonesia. Tapi alhamdulillah di dalam community kita bercampur. Ada yang warga negara Indonesia, ada juga yang sudah puluhan tahun sudah jadi warga negara Malaysia atau lahir dari orang tua yang memang orang Malaysia. Nah, jadi kenyataan sekarang sudah berbeda. PCIM membawa peran yang lebih berat, ya, peran dual function, ya, yaitu satu mengenalkan kemajuan dan juga pergerakan sosial keagamaan Muhammadiyah di Malaysia, dan pada saat yang sama membantu pemerintah. Nah, ini tidak boleh dilupakan. Jadi dalam kegiatan-kegiatan kita harus membantu pemerintah Malaysia. Jadi alih-alih untuk bikin malah nambah kepeningan, tidak, kita ingin memberikan solusi. Ya, makanya jangan sampai warga Muhammadiyah ini ada yang punya masalah dengan pihak otoriti. Nah, ini Pak Fauzi dengan teman-teman, kita ada Pak Khalid juga, alhamdulillah, peguam kita yang selalu sedia kalau ada apa-apa kita panggil beliau ini. Juga untuk membantu teman-teman, untuk menyampaikan, menjadi jembatan antara PCIM dengan pihak otoriti setempat. Nah, jadi ini saya kira dui fungsi yang agak berat. Pada saat yang sama kita membawa cita-cita mulia untuk memasyarakatkan Islam ya di warga kita. Pada saat yang sama kita membawa amanah ya sebagai bagian dari warga masyarakat dan warga bagi komunitas masyarakat di Malaysia. Nah, jadi saya juga menjemput teman-teman seperti di ABIM, Haluan, Ikram. Kalau ada program, undang kami. Silakan kenalkan kami ke komunitas antum ya, komunitas Anda. Karena kami juga sekarang sih sebagai organisasi yang resmi. Nah, jadi ada fungsi-fungsi yang ingin kami bawa dan kita ingin bekerja sama. Ini tidak bisa kerja-kerja umat ini kerja sendiri-sendiri, nggak bisa. Pengalaman Muhammadiyah pun di Indonesia nggak bisa kerja sendiri-sendiri, mesti ajak semuanya, MU-nya, NU-nya gitu, dan lain-lainnya itu semua diajak bersama. Di sini pun kami ingin begitu, makanya kami ingin memulai dengan yang terdekat. Yang terdekat ini seperti ABIM, Wadah, Haluan, Ikram.
Silakan ikuti bersama-sama dan juga ajak kami kalau ada kegiatan-kegiatan lain. Karena disinilah saya kira tugas diplomasi bagi PCIM agar bisa kami emban sebaik-baiknya. Mungkin itu pandangan dan juga harapan dengan adanya PCIM yang semakin baik di sini dan dengan rumah Hamka yang makin hari makin cantik ini, mudah-mudahan bisa menjadi tempat yang semakin kita untuk tumbuh berkembang. Ada satu pepatah Arab ya disebut man sabata nabata. Apa itu? Man sabata nabata. Barang siapa yang memiliki tempat yang tetap, maka dia akan tumbuh. Berbanding dulu kalau sekretariatnya PCIM dulu tuh tergantung ketuanya. Ya. Ketua pertama orang ini di Sentul, Taman Sentul. Jadi sekretariatnya di Sentul. Disambung sama ketua kedua rumahnya di Segambut. Oh, sekretariatnya pun jadi di Segambut. Yang ketiga rumahnya di Taman Harmonis. Jadi pindah juga sekretariat ke Taman Harmonis. Saya bilang nggak bisa, kita harus berhenti, kita ambil rumah. Belum bisa beli, kita sewa dulu di Jalan Gombang. Alhamdulillah kita sewa sekian tahun, Allah memudahkan akhirnya hari ini kita punya rumah sendiri. Alhamdulillah selamat buat pimpinan dan juga Exco yang terlibat. Semoga ini dapat kita manfaatkan demi memberikan manfaat yang terbaik ya untuk umat, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Demikian kami juga mohon nanti bimbingan Tuan Rahim dan juga jajaran pemerintah Selangor, karena ini kita ada di Selangor ya, di Selayang. Jadi induk kita itu ya pemerintahan di Selangor ini. Kita perlu mendengar advice, nasihat, arahan dari beliau dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Sony Julhuda atas sambutannya. Sambutan yang ketiga oleh Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia yang diwakili oleh Bapak Brigadir Jenderal Polisi Taufik Ismail. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Tuan Rahim bin Kasdi, setia politik kepada yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, yang terhormat seluruh pengurus PCIM Muhammadiyah, di sini ada Pak Haji Fauzi Fatkur, juga penasehat Prof. Sony, kemudian juga dari Board of Director UMAM, Prof. Emeritus Dato Dr. Muhammad Nur Dalimi, kemudian dari perwakilan Wahdah Haluan, kemudian dari Ikram, juga dari Habib, dan seluruh yang hadir, dan mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di tengah bulan Ramadan, bulan yang suci ini, di fase kedua ataupun kita 10 pertama adalah penuh rahmat, sekarang 10 yang dua yang penuh dengan maghfirah, ya insya Allah. Di sini kesempatan kita untuk banyak beristighfar atau memohon ampun kepada Allah. Yang pertama kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Dubes yang kebetulan hari ini tidak dapat hadir karena memang beliau ada kegiatan bersamaan, sehingga mau menugaskan kami dan Pak Atpol untuk hadir di sini. Perlu Bapak ketahui bahwa memang di bulan Ramadan ini undangan atau jembatan itu banyak sekali. Jadi masing-masing dari kami mewakili undangan dari semua ormas, baik itu counterpart kita yang ada di sini maupun teman-teman ormas masyarakat yang ada di sini. Jadi itu pertama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Dubes, ya insya Allah nanti di waktu juga akan berkenan hadir ke sini. Kemudian yang kedua kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PCIM khususnya yang telah mengundang kami untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, dan insya Allah diberkati Allah untuk ikut bersama-sama
dalam acara untuk iftar dan juga untuk menjalin silaturahmi yang lebih erat antara masyarakat Indonesia dan kerajaan Malaysia yang ada di sini. Kita sebagai tamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dengan artian bahwa kita sebagai tamu tentunya akan menghormati setinggi-tingginya tuan rumah yang ada di sini. Dalam bentuk bekerjasama, bersinergi dalam segala kegiatan yang positif. Perlu kita ketahui bersama bahwa Muhammadiyah adalah salah satu organisasi ormas keagamaan besar di Indonesia yang kalau boleh kami katakan salah satu yang terkaya. Dengan jumlah aset yang begitu banyak khususnya di pendidikan dan kesehatan. Dengan kehadirannya di sini tentunya akan banyak memberikan kontribusi positif bagi kerajaan ataupun warga Malaysia yang ada di sini, juga tentunya warga Indonesia yang ada di sini. Dengan kehadiran Muhammadiyah di sini kita harapkan lebih banyak kemaslahatan yang bisa ditingkatkan ke level yang lebih baik lagi. Dengan adanya Muhammadiyah di sini tentunya aspek-aspek positif yang mungkin tidak tersentuh oleh kedutaan selaku perwakilan pemerintah di sini bisa lebih diupayakan untuk bisa bergerak positif ke depan. Selanjutnya yang terakhir kita ketahui bahwa geopolitik saat ini tidak sedang baik-baik saja. Di Timur Tengah saat ini masih terjadi perang. Di bulan Ramadan yang penuh rahmat ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga perang lekas selesai dan tidak ada korban lagi dari semua umat muslim kita yang ada di sana maupun non-muslim yang ada di sekitar negara tersebut. Mungkin kita tidak terlalu merasakan, tapi dalam beberapa bulan ataupun minggu ke depan, konflik ini akan banyak berdampak luas kepada kita. Mungkin itu seluruh dunia. Dan kita hanya bisa mendoakan semoga konflik perang tersebut bisa menemukan jalan keluar terbaik dan negara-negara yang terlibat bisa berhenti saling serang, dan tentunya di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita selalu untuk meningkatkan ibadah kita, dan dengan doa adalah salah satu kekuatan kita untuk bisa bermohon pada Allah untuk bisa menghentikan bencana konflik yang ada di sana. Kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf mungkin ada hal yang tidak berkenan dan kurang pas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Brigadir Jenderal Polisi Taufik Ismail. Kemudian sambutan selanjutnya oleh Menteri Besar Selangor yang diwakili oleh Tuan Arahim bin Kasdi, Setiausaha Politik, kepada YAB Datuk Menteri Besar Selangor. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu mustafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Master of Ceremony, pengurusi majlis. Di Malaysia ini dipanggil pengurusi majlis. Seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta maaf tidak dapat memperkatakan satu persatu. Nak sebut nama pun agak sukar ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat bersama dalam satu majlis yang cukup bermakna. Kita berada di bulan yang cukup indah, bulan yang penuh dengan barakah. Kita di fasa kedua ya Pak. Setelah melalui fasa pertama kerahmatan, dan insyaAllah kita akan mendoakan agar kita dapat bertemu fasa ketiga, iaitu pembebasan daripada api neraka. Jadi bagi Islam tidak ada yang lebih murni bagi kita. Setelah diberi rahmat oleh Rasulullah, diberikan keampunan dan seterusnya, dijamin masuk surga. Sehingga itulah yang paling besar matlamat hidup kita. Walau apa jugalah, sama ada kita menteri besar ke, gubernur ke, Pak Presiden ke, malah kita hanya sebagai tukang sapu-sapu, itulah
matlamat hidup kita insyaAllah. Dan alhamdulillah kita berada dalam satu majlis yang saya katakan tadi, majlis yang mungkin merapatkan silaturahmi di antara kita. Dan ini mungkin agak istimewa because silaturahmi itu bukan hanya di antara kami yang biasa dibuat. Bapa Amir Syahri mengirimkan salam. Saya maklum kepada beliau, hari ini saya bersama beliau. Seperti yang wakil daripada kedutaan cakap, bulan Ramadan ini memang kami bisa berbuka puasa di satu tempat, Maghrib di tempat lain, Isyak di tempat lain, Tarawih di tempat lain. Itu moreh lagi. Untuk memenuhi undangan, untuk memenuhi masyarakat itu pasal begitu, sudah biasa. Paling kurang pun iftar, Maghrib, Isyak, Tarawih, kemudian moreh, at least 3. Kalau besok ni campur mulai, macam Pak Menteri ni agak orang muda ya. Pak Menteri Besar Gubernur ni dia orang muda dan beliau memang sering ke Indonesia, utamanya pergi ke pondok-pondok. Mereka isterinya agak suka tempat-tempat sedemikian. Dan hari ini beliau insyaAllah akan pergi ke Jeddah untuk menunaikan umrah. Walaupun dinasihati oleh kedutaan, jangan pergi, bahaya. Tapi mungkin tarikan untuk buat ibadat umrah itu terlalu kuat. Jadi isterinya, anaknya ada di Kairo, jadi beliau bercakap, saya pergi jugalah. Kalau boleh kita elak-elak lah macam mana ya, kalau terbang ni pusing. Jadi begitulah kehidupan beliau. Jadi insyaAllah seperti yang dimohon, untuk satu hari beliau dapat bersama dengan Muhammadiyah cabang cabang Muhammadiyah di sini. Dia ada cabang ranting. Bagi kami ini biasalah. Cabang ranting itu biasa. PKR biasa cabang ranting. Kami pun pakai cabang ranting. Jadi familiar lah. Mungkin pengaruh ke Indonesia itu agak kuat pada Pak Anwar itu sendiri. Jadi satu-satunya parti politik yang mengenai cabang ranting lah kami. Cabang dan ranting. Jadi cabaran untuk kita melalui masa-masa kehadapan ini begitu, uncertainty-nya agak kuat. Kita pun faham ya, seperti apa yang berlaku sekarang, perang berlaku dan sebagainya, di mana umat Islam cuba ditindas oleh masyarakat lain. Dan kita berhadapan dengan kehidupan sedemikian. Tapi alhamdulillah saya tengok hari ini, saya tengok ramai anak-anak muda. Sebab bagi saya cabaran yang besar ialah untuk kita mengenal pasti anak-anak muda yang ada sekarang. Bagi kita ni, yang bapa-bapa yang sudah jadi datuk-datuk ni, bukan datuk atuk, bukan datuk lain, atuk ni, ia ni satu cabaran besar. Kerana untuk memahami keperluan Gen Z ni, siapa yang ada anak yang sekarang sekitar umur remaja, saya rasa bukan satu yang perkara yang mudah untuk memahami mereka. Saya rasa itulah cabaran pertama. Kita ada Habim di sini, ada Wadah di sini, yang kebanyakan diwakili oleh anak-anak muda untuk mengenal pasti apa yang mereka mahu. Dan saya sendiri terang saya pun terakhir tak faham. Walaupun saya ada anak yang paling muda umur 17 tahun, yang saya tahu dia ada dalam bilik seorang, tapi macam ada 4 orang, dia akan bercakap sendirian dan dia agak very frank, dia agak straight. Kalau dia tak mau, yes or no. Tak macam kita ada diplomasi dan sebagainya. Jadi inilah generasi yang bakal kita kenal pasti untuk kita sama dia apabila kita menjadi satu rumpun yang besar. Kita ada Muhammadiyah daripada Indonesia, di Malaysia ada Habib, ada Wadah dan lain, Ikram dan sebagainya. Jadi inilah cabaran besar untuk kita bersama mengenal pasti, mengeluarkan pemikiran bagaimana untuk mengenali mereka ini. Untuk kita bawa. Kalau kita tak kenal, maka orang Melayu cakap, tak kenal maka tak cinta ya. Begitu. Jadi kalau kita tidak mengenali mereka, jadi sudah tentu menjadi satu cabaran untuk kita memberi bentuk pendidikan dan pengajaran yang perlu kita beri kepada mereka. Jadi memanglah masuk universiti ini sudah biasa lah. Kalau masa zaman saya itu agak luar biasa. Tapi sekarang setiap hampir 10 orang, 8 daripada mereka mungkin mendapat pendidikan tinggi. Jadi bukan satu perkara yang luar biasa. Tapi bagaimana kita nak mendidik anak-anak ini seperti satu bangsa yang berguna untuk masa depan. Sangat itulah cabaran yang diberi. Dan alhamdulillah di Selangor ni sebab kita ada Datuk Menteri Besar yang agak muda, beliau baru berumur pertengahan 40-an. Jadi
kefahaman beliau kepada keperluan anak-anak muda itu agak mudah. Kalau macam kita ni sukar, Pak. Kita nggak bisa tahu. Kita tahu cara kita kayak ini begini. Jadi agak sukar untuk kita mendidik mereka. Jadi itulah mungkin tanggungjawab peranan yang penting yang perlu ada pada kita sebagai organisasi yang dapat bekerjasama dan mengenal pasti cara terbaik untuk kita mendidik anak bangsa kita. Alhamdulillah kita di Malaysia, Indonesia ni kita serumpun. Jadi tidak ada banyak perbezaan dari segi cara hidup dan sebagainya. Dan mungkin dengan keakraban yang ada, dengan sesi-sesi sebeginian program yang sedemikian yang kita ada pada hari ini, dapat merapatkan silaturahmi di antara kita, dapat perbincangan, dapat merumuskan apa yang diperlu untuk kita kenal pasti. Bukan saja untuk masyarakat di Malaysia, masyarakat di Indonesia. Jadi saya rasa cabarannya hampir sama sebab kita dalam iklim ataupun suasana kehidupan yang hampir serupa. Budaya yang hampir serupa. Tapi cara kita yang ada pada hari ini mungkin tidak ada kesesuaian untuk kita mendekati anak-anak muda yang bagi mereka semua, ialah mereka perang macam sekarang lah. Kalau kita tengok e-game, di benda e-game tu macam sekarang lah. Tekan sana. Jadi mereka sudah familiar, bagi kita tak macam mana. Kalau kita lihat di e-game ni, ya di Malaysia ada yang jadi jutawan lah. Main e-game saja. Boleh jadi jutawan. Jadi begitulah. Mungkin itu dunia mereka dan dunia mereka itu bersesuaian. Kalau kita lihat dia bersamaan dengan apa yang ada dalam peperangan yang sekarang berlaku di Timur Tengah di antara Iran, Amerika dan Israel. Mereka tak perlu buat masa ni, hanya perlu tekan button sana. Jadi itulah mungkin cara ataupun pendekatan yang perlu kita lihat. Dan saya bagi pihak Yang Berhormat Datuk Menteri Besar sentiasa terbuka untuk kita berbincang, mengadakan diskusi dan sudah tentu yang Rumah Hamka ni berada di bawah Parlimen Yang Berhormat Datuk Menteri Besar. Beliau ialah ahli parlimen di sini. Di belakang ialah pusat khidmat dia. Di Taman Berjaya. Taman Berjaya juga. Jadi beliau adalah wakil rakyat di sini sebagai ahli parlimen di Parlimen Gombak dan adun di Sungai Tua. Adun ni di Malaysia dia ada adun dan juga ahli parlimen. Jadi beliau mewakili kedua-dua tempat dan saya dengan sentiasa terbuka dan berbesar hati jika kita teruskan lagi majlis-majlis yang lebih berbentuk formal atau informal untuk kita sama-sama dapat memberi buah fikiran yang terbaik, pemikiran terbaik dalam kita mendidik anak bangsa supaya insya-Allah menjadi bangsa yang lebih berguna dan kita pun diberi gambaran bahawa akhir zaman ni mungkin hero-heronya datang daripada kawasan Asia Tenggara ni. Mungkin itu akan menjadi satu titik mula untuk kita dapat melihat satu anak bangsa yang lebih berwibawa, yang lebih fokus dalam kehidupan mereka dan memberi makna kehidupan yang lebih baik dan terutama dalam suasana hidup hari ini yang sentiasa penuh cabaran. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberi. Terima kasih kepada menerima kami dalam majlis yang saya tak tahulah saya tuan rumah atau tuan rumah. Sebab ini kawasan saya ni. Sama-sama ya. Jadi kita sama-sama dapat memberi satu atau membina satu masyarakat yang lebih harmoni dan insyaAllah dengan kerjasama kedua-dua pihak dan di sini kita ada NGO, saya kata ada Ikram, Wadah dan juga ABIM dan di pihak bapa-bapa ada Muhammadiyah dan sebagainya yang sudah cukup terkenal ya. Muhammadiyah ini memang betul lah. Terkenalnya dua perkara yang paling besar. Satu pendidikan, satu kesihatan. Yang hebat. Yang mungkin di Malaysia belum ada lagi. NGO yang bertaraf dengan Muhammadiyah ini lagi. ABIM mungkin ya. ABIM boleh lah. Jauh lagi. Jadi kita harap mungkin kita juga ada kesempatan untuk membina satu masyarakat yang menjadikan Muhammadiyah sebagai rujukan kita untuk kita membina satu masyarakat melalui satu perubahan bukan kerjaan yang hebat seperti Muhammadiyah. Okay, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Arahim bin Kasdi untuk sambutannya.
Kemudian acara selanjutnya yaitu refleksi Ramadan yang akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Fatoni, LCMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati para tetamu undangan yang berbahagia, terima kasih telah menghadiri jemputan kami. Semoga pertemuan kita pada petang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi cita-cita daripada kita bersama untuk mewujudkan kesepahaman yang sama terhadap misi dan misi kita untuk memperkasakan lagi generasi yang akan datang. Sebagaimana disampaikan oleh Datuk tadi, inilah tugas bersama yang tidak mudah, dan insya-Allah bersama kita boleh melakukannya. Together we can do it. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya dikasih waktu 5 menit saja. Ini adalah detik-detik kebahagiaan kita. Karena Nabi kita SAW mengatakan inna lis-shaimi farhatain. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, dan yang kedua kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhan dia. Kebahagiaan pertama insya-Allah dalam beberapa menit lagi. Mudah-mudahan kebahagiaan yang kita dapatkan ketika kita membatalkan puasa kita dengan iftar nanti juga akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki yang akan insya-Allah diberikan kepada kita sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa dengan keimanan, betul-betul mengharapkan balasan reward daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosanya. Dengan diampunkan dosa itu dan mendapatkan tiket untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam waktu yang pendek ini kita ingin coba merenungkan bahagian akhir daripada ayat 185 daripada surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang maksudnya agar kamu menyempurnakan bilangan puasa kamu. Kemudian kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya kepadamu agar kamu bersyukur. Ulama kita, ulama-ulama besar tafsir, ulama tafsir yang besar seperti Tabari dan Ibn Katsir mengatakan ayat penggalan terakhir daripada ayat 185 ini menyatakan bahwasanya ada 3 tujuan besar kita berpuasa. Setiap kita yang berpuasa, setiap kita yang menahan lapar dan haus dari pagi sampai petang, ada 3 tujuan yang kalau boleh kita boleh capai, ya. Tapi kata Allah sepatutnya it is achievable. Yang pertama adalah walitukmilul iddah, agar kita menyempurnakan bilangan puasa. Subhanallah, walaupun kita sakit ataupun musafir, tapi tetap kita harus menyempurnakan. Enggak ada diskon. Yang diskon itu hanya boleh beriftar selama kita safar, boleh iftar ketika kita sedang sakit. Tetapi the numbers of hari yang kita berpuasa tetap kita mesti sempurnakan. Itu bahagian dari tujuan pertama kita berpuasa, walitukmilul iddah. Ulama kita memberikan ini refleksinya kepada ibadah harian kita, agar kita melakukan totalitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ahabba idza amila ahadukum amalan ayutqinahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah suka apabila seseorang di antara kamu mengerjakan suatu amal, dia itqad dengan amal tadi. Dia berikan totalitas dalam beribadah. Puasa juga demikian, dan ibadah-ibadah lain juga demikian. Kita solat, kita bersedekah, kita mengaji, berikan yang terbaik. Karena ending daripada ibadah yang kita lakukan itu adalah ihtisaban, high expectation terhadap reward daripada Allah Subhanahu wa taala. Secara logisnya, sesuatu yang kita tidak lakukan dengan maksimum, kita juga tidak punya harapan yang maksimum. Tapi kalau kita sudah bertungkus lumus, kata orang Malaysia, memberikan terbaik that we can do, kita juga punya high expectation dan Allah Subhanahu wa taala akan reward kita. Yang kedua,
Walitakabbirullaha ala ma hadakum, mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikan kepada kita. Ini ulama kita mengatakan bahwasanya ketaatan yang kita lakukan, yang boleh kita lakukan itu bukan karena kemampuan diri kita, tapi semata-mata karena bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, jangan lupa setiap selesai salat kamu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena ketaatan kita, kemampuan kita melaksanakan ibadah purely semata-mata karena bantuan Allah. Bukan karena, oh saya kuat, saya terror. Bukan. Tetapi karena bantuan Allah. Ini perlu kita agungkan. Dan yang terakhir adalah wala'allakum tashkurun. Ending daripada puasa ini adalah melatih diri kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Quraisy, ketika Allah mengatakan nikmat yang paling besar, bahkan dalam pembentukan sebuah negara pun, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Food security. Makanan itu yang paling utama. Kemudian baru keamanan. Kalau dua ini dimiliki oleh mana-mana individu, mana-mana negara, mana-mana bangsa, dia akan mendapatkan prosperity. Maka nikmat yang paling besar ketika kita berpuasa adalah ketika kita membatalkan. Ketika seteguk air. Maka itu dikatakan dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabata raju insyaallah. Ketika kerongkongan kita basah, ketika itulah kita merasakan nikmatnya seteguk air. Yang mungkin kalau dalam kondisi normal tidak puasa, kita tidak terlalu appreciate nilai dan makna daripada air tadi. Begitu juga dengan makanan. Ikhwatal iman rahimakumullah, mudah-mudahan ingatan yang singkat ini boleh memberikan kepahaman dan kesadaran kepada kita bahwasanya kita berpuasa ini ada tujuan yang lebih besar. Bukan sebatas daripada menahan lapar dan haus kita, tapi resetting the goal of life, resetting hidup kita, cara kita hidup, the way of life. Cara kita berbicara, cara kita berdeal dengan orang lain, cara kita appreciate nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan 30 hari kita di tempat ini, rahmah sudah, maghfirah on the way, itqam minan nar insyaallah coming. Mudah-mudahan by the end of Ramadan kita berhak melakukan dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd wa la'allakum tashkurun. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Ahmad Fatoni atas kuliah ringkasnya atau kulkasnya seperti itu. Acara selanjutnya yaitu sesi foto dan doa sebelum berbuka puasa. Oke, acara selanjutnya itu doa sebelum berbuka puasa. Berapa lagi? 3 menit lagi. Oke. Kita berdoa sejenak karena ada hadis yang mengatakan di antara waktu yang mustajab doa itulah sebelum kita membatalkan puasa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا وأهلنا من عتقائك من النار وارزقنا ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار اللهم لك سمنا وبك آمنا وعليك توكلنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Menit lagi. Oh sudah masuk. Sudah azan. Dipersilahkan berbuka hadirin.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah sudah melepas dahaga, sudah berbuka. Perlu diperhatikan bahwa insya Allah agenda kita setelah ini langsung sholat maghrib. Jadi bisa ditata, dipersiapkan untuk sholat maghrib di luar. Kemudian baru dilanjutkan dengan makan malam. Jadi makan malamnya setelah sholat. Gitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan cara tu sifat tapi bidang dia di bagian linguis tapi dia jaga ekonomi. Oh, kat ekonomi okey. Apa boleh nombor apa bersyarat. Iya bersyarat. Kuliah tapi belajar dengan sendiri.
Oh ya, saya tahu Datuk saya. Iya. Beliau saya sekarang kat Imam. Perlis ya. Ditinggal di Perlis kan? Tak biasa bola Ali lah. Kat Perlis, Umas, lepas tu Ramai di Perlis belajar. kalau kat pelajar from Indonesia, PG level dia ada 100. So untuk undergraduate kat Unisraj dia 100 lebih juga. Kalau di rumah belajarnya di rumah ramai. Kalau kat Imam dalam 300 ada. Termasuk yang Malaysia. Termasuk yang Malaysia. Termasuk yang Malaysia. Saya Raditya. Panggilnya Radit. 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 Bang Kaitan. Oke. Boleh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Luruskan shaf, rapatkan shaf. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Kenapa di sini? Kenapa di sini? Mana nak? Siapa? Siapa? Mungkin Wahyu ya. Mana siapa? Oh diundang, kan tiba-tiba aja datang sendiri kan biasa. Kita juga cuma suami biasa. Kita malah nggak diundang datang ya. Setelah orang Aceh tuh kalau udah lupa diundang mau lupa datang. Sudah berangkat. Mantap. Kami gambar lama sendirinya udah. Dari depan ke sini, atau hati saya tergerak. Saya cari AC. Hadirin yang kami hormati dan muliakan, untuk tamu VIP setelah sholat bisa mengambil jamuan berbuka puasa di selatan ruangan. Kemudian untuk hadirin warga Muhammadiyah akan dibagikan jamuan berbuka puasa. Terima kasih. Oh, udah di sana nggak? Lagi ramai Pak. Kalau awal itu segan. Karena pernah juga yang bagian wajah dengar dari Mustafa ya. Saya tiba-tiba dari depan itu ke sini gitu kan. Rupanya lah ada beliau di sini ya. Pasangan Pak ya. Kalau Anda punya istri, punya saya. Istri lah. Karena beliau Wahyu orang ini awal-awal dulu ya. 2011 ya. 2010. Anda ingat Hadirin yang kami muliakan dan kami hormati, untuk tamu VIP silakan mengambil jamuan berbuka puasa di selatan ruangan. Kemudian untuk tamu undangan dan warga Muhammadiyah yang lainnya akan dibagikan jamuan berbuka puasa. Terima kasih.
Sabar, sabar. Umar. Sekarang kita lagi. Ayat kedua kita sebut lah. Ya Umar, tangan. Sudah ada baru ini dah susah. Ya ada wali kita makan. Dia pun masyarakat. Kita Petronas. Pernah dia pulang lagi. Petronas. Ini datang besar, minum mana? Jom. Saya buka bos bawa. Asraf. Kami apa satu ya? Tangan 100. Tidak balik. Daging ikan. Ikan salad. Setting ini jawabnya
Namanya apa? Gila-gila. Itu tak ada daging. Oh, nominal. Oh, kenal gitu. Dia tengok kawasan saya nak ride di Pulau Jawa. Jadi kawasan yang pedalaman di belakang kau. Ada akan 2 tahun itu. Boleh dulu ya? Boleh dulu ya? Terus apa? Jadi di Universiti Muhammadiyah Indonesia ada cara yang belum ada PhD ada yang belum PhD ada 10. Jadi ini kerja Universiti Muhammadiyah Malaysia yang membantu bagaimana yang dia satu apa yang saya masih tahu ramai yang masih dikembalikan ada Tahu punya bukan dokter ya? Kita untuk produk sudah bisa dengan Bila ya, cuma dari terus. Sama saja banyak. Terima kasih. Apa lagi? Ada. Oke. Tidak ada tuh yang dokter. Iya, lebih. Lebih.